Selamat datang kembali di channel Mbah Ngesot. Terima kasih udah klik channel ini. Sebelum kita lanjut, silahkan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar gak ketinggalan konten-konten menarik dari Mbah Ngesot. Pada segmen kali ini, Mbah mau ngebahas ciri-ciri rumah yang dihuni oleh makhluk gaib. Percaya atau enggak, rumah yang kita tinggali bisa saja menjadi tempat yang nyaman bagi para makhluk gaib. Keberadaan makhluk gaib ini bisa jadi mereka ini pindah dari tempat yang angker dan masuk ke rumah kita, atau bisa jadi mereka sudah ada semenjak rumah kita dibangun. Sebagian dari makhluk gaib ini ada yang jahil, ada yang suka ngegerakin benda, kayak video berikut ini. Tapi ada juga yang cuma numpang di rumah kita dan gak berbuat usil. Tapi tetap aja, yang namanya makhluk gaib pasti ada tanda-tandanya. Berikut adalah ciri-ciri kalau rumah kita itu dihuni makhluk gaib. Yang pertama adalah sering merasa diawasi. Kalau rumah kita itu ada makhluk gaibnya, kadang kalau sendirian di rumah pernah gak sih kalau kita itu diawasi sama seseorang? Nah, itu bisa aja ada jin atau makhluk halus yang ada di rumah kita. Bahkan bukan sendirian aja ya, kadang kalau lagi kumpul sama keluarga pun kita merasa ada yang ikut kumpul bersama keluarga kita. Yang kedua adalah sering mencium bau busuk. Jadi kalau di rumah kalian itu sering mencium bau busuk tanpa ada sebab, patut dicurigai kalau rumah kalian itu dihuni oleh makhluk gaib. Yang ketiga adalah sering mendengar suara aneh. Jadi kalau kalian di rumah sendirian terus ngedengar suara ketawa atau suara orang menangis tanpa ada siapa-siapa di sana, atau suara pintu yang tertutup, bisa jadi rumah kalian itu dihuni oleh makhluk gaib. Yang keempat, penghuni rumah sering sakit. Jangan salah ya, kalau misalkan penghuni rumahnya sering sakit dan sakitnya itu nggak wajar, kalian patut curiga kalau di rumah kalian itu ada jinnya. Dan yang terakhir adalah penghuni rumah sering bertengkar. Seperti yang kita tahu kalau makhluk halus itu kadang membisiki kita hal-hal negatif. Penghuni rumah jadinya sering bertengkar. Nah, hal ini juga patut dicurigai guys kalau rumah kita itu dihuni oleh makhluk gaib. Lalu bagaimana cara kita untuk mengusir para makhluk gaib ini? Gampang sekali. Berikut adalah tips-tipsnya ya. Agar rumah kita itu terhindar dari makhluk gaib, pastikan rumah kita selalu bersih. Seperti yang kita tahu guys, kalau misalkan makhluk gaib itu suka banget sama hal-hal kotor atau tempat-tempat yang kotor. Jadi kalau rumah kita ditinggalin lama banget terus dia kotor, otomatis makhluk gaib itu akan berdatangan dan mengisi rumah kita. Jadi pastikan ya kalau rumah kita itu selalu bersih. Yang selanjutnya adalah pastikan rumah Anda tidak lembab. Jadi kalau misalkan ada bagian-bagian rumah yang lembab seperti saluran air, harap dibersihkan ya. Karena siapa tahu aja makhluk-makhluk gaib itu senang di tempat-tempat seperti itu. Dan jangan lupa untuk mengatur pencahayaan agar tidak ada ruangan yang gelap. Seperti yang kita tahu kalau makhluk-makhluk gaib ini senang di tempat-tempat yang gelap. Mereka bersembunyi di sana. Jadi pastikan di rumah kalian tidak ada ruangan yang dibiarkan gelap selama bertahun-tahun ya. Dan ini yang gak kalah penting guys, lakukan ritual keagamaan ya, sesuai agama masing-masing. Kalau Mbah sesuai agama Islam itu ya mengaji atau sholat. Karena kalau rumah jarang dilakukan ritual keagamaan kayak ngaji atau sholat atau ritual-ritual lainnya, maka rumah itu rawan dihuni oleh makhluk-makhluk gaib. Dan yang terakhir adalah jangan biarkan rumah kita kosong. Jadi kalau kita mau bepergian selama sebulan, 2 bulan, atau bahkan 1 tahun, 2 tahun, usahakan rumah itu jangan dibiarkan kosong. Titipkan pada saudara kita atau bisa jadi ke orang tua kita agar rumah itu nggak dihuni oleh setan atau makhluk halus. Karena guys, rumah yang sering kosong apalagi ditinggal begitu lama, maka makhluk-makhluk gaib itu akan berdatangan dan mengisi rumah itu. Pas kita datang, yang ngisi malah setan. Baik, itu tips-tips dari Mbah. Jangan lupa untuk subscribe,
like dan komen ya. Dan baca juga cerita-cerita Mbah. Kali ini Mbah lagi nulis cerita tentang pernikahan seorang pengantin Jawa yang bakal seru banget di Kumparan. Klik link di bawah ya. Oke, hanya itu dari Mbah. Salam merinding.